Seriously, okay? Hey. We can't stay here. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Robert yang tergesa-gesa memasuki sebuah gudang tua dengan raut wajah yang panik. Dengan nafas yang tak beraturan, Robert mulai mengambil senjata yang tersimpan di gudang itu karena terdapat situasi darurat yang mengharuskan Robert menggunakan senjata. Di tengah kecemasannya, Robert mencoba menghubungi rekan-rekannya lewat radio komunikasi. Namun tak ada satupun rekannya yang menjawab panggilan Robert. Tiba-tiba saja sesosok zombie masuk ke dalam gudang mengancam keselamatan Robert. Menyadari bahaya yang mengancam, Robert segera bersembunyi dan berhati-hati supaya tidak terdeteksi oleh zombie tersebut. Ternyata inilah alasan Robert mengambil senjata karena saat ini negara Amerika sedang dilanda wabah virus mematikan yang mengubah manusia menjadi zombie. Berbagai saluran berita TV maupun radio di Amerika telah mengabarkan bahwa virus ini menyebar dengan cepat melalui gigitan dan cakaran. Sementara itu, pemerintah berupaya keras untuk mengendalikan penyebaran virus meskipun situasi tampaknya semakin di luar kendali. Di tengah kekacauan ini, Robert yang dilanda ketakutan menyadari dirinya berada dalam bahaya besar. Dalam kondisi panik dan terdesak, Robert tahu satu-satunya cara untuk melindungi dirinya adalah dengan menembak zombie yang saat ini terletak tepat di depan matanya. Tetapi ketika Robert menarik pelatuk, zombie tersebut dengan cepat berbalik dan melancarkan serangan mengarah ke Robert. Sementara itu, cerita beralih kepada sepasang kekasih bernama Jamie dan Alex yang sedang bersiap-siap melakukan perjalanan berkemah di alam terbuka sebagai usaha untuk memperbaiki hubungan mereka yang mulai renggang. Mereka berharap waktu yang mereka habiskan bersama di tengah alam dapat mengembalikan keharmonisan dan memperkuat kembali ikatan mereka. Sebelum memulai perjalanan berkemah mereka, Jamie mencoba menghubungi ayahnya yaitu Robert lewat telepon untuk memberitahunya tentang rencana mereka. Tetapi ternyata Robert tidak mengangkat telepon Jamie. Jamie masih beranggapan ayahnya masih marah kepadanya karena perselisihan yang terjadi antara mereka beberapa waktu yang lalu. Terungkaplah Jamie dan Robert ternyata pernah terlibat dalam pertengkaran hebat setelah Jamie memilih untuk menjalin hubungan dengan pasangan sesama jenis. Sebagai seorang ayah, Robert sangat kecewa dengan pilihan Jamie dan ketidaksetujuannya menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Konflik yang terus-menerus terjadi antara mereka membuat Jamie tertekan dan tidak betah tinggal di rumah bersama ayahnya. Merasa tidak ada jalan keluar, Jamie akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah dan memulai kehidupan baru di tempat lain bersama dengan Alex. Kini Jamie pun tinggal bersama dengan Alex di sebuah rumah kecil yang mereka beli bersama-sama. Setelah telepon Jamie tidak diangkat oleh Robert, Jamie dan Alex memulai petualangan berkemah dengan berjalan kaki sejauh 10 mil menuju lokasi yang telah mereka rencanakan. Lex, you ready? Tanpa mengetahui virus zombie sedang menyebar secara luas di luar sana, mereka melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat. Selama berkemah, mereka hanya membawa sleeping bag dan peralatan dasar, menikmati keindahan alam tanpa mendirikan tenda. Di alam bebas, Jamie dan Alex melakukan berbagai aktivitas seperti berlayar menggunakan perahu yang sempat mereka temukan di pinggir sungai dan menjelajahi alam sekitar. Oh, easy. You're fine. Melalui aktivitas yang mereka lakukan, mereka berharap dapat mempererat hubungan mereka dan menemukan kembali keharmonisan yang sempat hilang. Saat mereka berada di atas perahu untuk berlayar, suasana yang awalnya tenang berubah menjadi tegang ketika mereka kembali terlibat dalam pertengkaran. What are we even doing here then? That I am extremely overqualified and get away from how busy you are. Yes! Alex yang merasa frustasi dengan konflik yang tak kunjung usai antara mereka, nekat berdiri di atas perahu dalam keadaan marah. Aksinya yang gegabah menyebabkan perahu mereka kehilangan keseimbangan dan akhirnya terbalik. Dalam sekejap, semua barang-barang mereka hanyut terbawa arus. Di tengah insiden yang mereka alami, Jamie panik ketika Alex tidak muncul ke permukaan. Jamie mencoba menyelam ke dalam air dan menemukan kaki Alex terjepit di antara akar pohon yang ada di dasar sungai. Jamie berjuang keras untuk membebaskan Alex dan beruntungnya Jamie berhasil menariknya ke atas permukaan air.
Akan tetapi kecelakaan itu tampaknya membuat kaki Alex mengalami luka yang parah sehingga menyebabkan Alex tak sanggup untuk berjalan dan harus dirangkul oleh Jamie untuk bisa bergerak. Jamie berusaha mencari bantuan secepat mungkin berharap menemukan seseorang yang dapat membantu mereka membawa Alex ke rumah sakit. Lex. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya melihat mobil yang terparkir di pinggir jalan. Dengan harapan mendapatkan bantuan, Jamie dan Alex bergerak menuju mobil tersebut. Namun dari arah yang berbeda, mereka memperhatikan adanya seseorang yang berjalan sepoyongan. Jamie dan Alex masih belum mengetahui kalau orang tersebut sudah terinfeksi oleh virus zombie. Di waktu yang sama, sebuah mobil merah datang dengan cepat. Seorang pria bernama Tether keluar dari dalam mobil dengan membawa senjata dan tanpa ragu langsung menembak zombie tersebut. Jamie dan Alex yang tidak tahu apa yang sedang terjadi malah menganggap Tether sebagai seseorang yang berbahaya. Dalam keadaan panik, mereka berusaha menjauh dari Tether. Tapi Tether yang memperhatikan gerak-gerik mereka sejak tadi mulai menembaki dan mengejar mereka tanpa ampun. Jamie segera membawa Alex menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan, berharap menemukan bantuan. Namun sayangnya Jamie dan Alex tertangkap oleh Tether dan tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Beruntungnya terdapat seorang pria bernama John yang datang menyelamatkan mereka dan meminta Tether untuk menurunkan senjatanya. John ternyata mengenal Jamie melalui Robert. John dan Robert adalah teman baik yang sudah saling mengenal sejak lama. John mencoba bertanya apa yang telah terjadi pada Alex. Jamie pun menceritakan bahwa mereka sempat mengalami kecelakaan perahu yang mengakibatkan kaki Alex mengalami luka parah. Jamie berusaha mencari pertolongan agar Alex bisa segera dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi Tether malah datang memburu mereka dengan senjata yang dia bawa. Mendengar penjelasan Jamie, John langsung meminta maaf atas perilaku Tether. Ia menyampaikan bahwa Tether salah paham mengira Alex sebagai seseorang yang terjangkit virus zombie. Saat John berbicara, tiba-tiba seorang pria keluar dari dalam mobil yang terparkir di dekat mereka. Pria itu bernama Bernie dan seketika Jamie mengenalinya sebagai teman sekolahnya sewaktu SMP. Kehadirannya membuat situasi semakin aneh bagi Jamie. Ia tidak menyangka bertemu Bernie di tengah kekacauan ini. Lalu John menyampaikan tentang dirinya, Tether dan Bernie adalah anggota dari sebuah kelompok pemberantas zombie yang dipimpin oleh Robert, ayah dari Jamie. Mereka bersama-sama menghadapi berbagai ancaman zombie yang semakin banyak berkeliaran di sekitar wilayah mereka. Dalam upaya bertahan hidup, mereka tidak hanya berhadapan dengan serangan zombie, tetapi juga harus sering menjarah toko-toko untuk mendapatkan persediaan makanan yang semakin langka. Selain itu, mereka juga wajib mengambil resiko untuk menjarah apotek guna mendapatkan obat-obatan yang sangat diperlukan oleh kelompok mereka. John menjelaskan kepada Jamie tujuan utama kelompok ini dibentuk adalah bertahan hidup sambil mencari cara untuk menghentikan penyebaran virus zombie. Saat John melihat kondisi Alex yang membutuhkan pertolongan segera, ia menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. Mengetahui rumah sakit sudah dikuasai oleh gerombolan zombie, John memutuskan untuk membawa Jamie dan Alex ke seorang temannya bernama Louis, seorang dokter hewan yang memiliki keterampilan medis yang cukup untuk menangani situasi darurat. Meskipun bukan dokter manusia, temannya ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi Alex untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. John kemudian mengatur rencana di mana dirinya dan Bernie akan mengantar Jamie dan Alex ke tempat dokter hewan itu, sementara Tether diminta untuk kembali ke markas mereka. Get back in there and get this thing ready to roll. Yeah. Bernie, how long? We gotta get this off the road. Seems we have a bit of a misunderstanding here. Get this RV back to the warehouse. You got big. Sesampai di tempat Louis, John meminta bantuannya untuk mengobati luka parah di kaki Alex. Dengan keterampilannya Louis miliki, ia berusaha semampunya untuk mengobati luka di kaki Alex. I'm not gonna join up with you and your buddy. You haven't. People are dying out there. Not test. Oh, thank. All right, will you guys get the hell out of here now so I can focus? But how did it get this fucking crazy? No. Sementara Louis mengobati luka di kaki Alex, John dan Bernie mulai melancarkan aksi mereka, di mana mereka menjarah persediaan obat-obatan yang ada di klinik Louis demi kepentingan kelompok mereka. Mereka mengambil apa yang mereka bisa tanpa sepengetahuan Louis yang masih sibuk merawat Alex. Namun setelah Louis selesai merawat luka parah di kaki Alex, ia tiba-tiba menangkap basah John dan Bernie yang sedang mengambil semua obat-obatan miliknya. Louis pun sangat marah mengetahui hal tersebut dan terjadilah perdebatan di antara mereka.
Sementara itu, Jamie yang ingin mengetahui situasi dunia luar mulai menonton berita di TV yang ada di klinik Louis. Berita itu memperingatkan masyarakat yang belum terinfeksi untuk tetap berada di dalam rumah, bersembunyi dan mengunci pintu rapat-rapat sampai pemerintah berhasil menemukan penawar untuk virus zombie. Pembawa berita menjelaskan bahwa zombie sebenarnya tidak berbahaya jika tidak merasa terancam. Mereka hanya peka terhadap suara bising, jadi sebisa mungkin hindari membuat kebisingan yang dapat menarik perhatian para zombie. Khawatir tentang keadaan ayahnya yang tidak dapat dihubungi sejak kemarin, Jamie mencoba menelpon Robert dari klinik Louis. Namun sayangnya Robert tidak bisa dihubungi. Jamie hanya mendengar pesan suara saja. Tiba-tiba suara pintu klinik terbuka dan ternyata sesosok zombie berhasil masuk ke dalam klinik. Jamie segera menyadari bahaya yang mengancam dan mencari tempat untuk bersembunyi. Dalam kepanikan, Jamie melempar telepon yang masih berbunyi pesan suara Robert ke arah zombie, berharap suara kebisingan itu menarik perhatian zombie. Selagi zombie itu sibuk dengan telepon yang Jamie lempar tadi, Jamie dengan cepat membawa Alex keluar dari klinik tersebut. Jamie memberitahu John, Bernie, dan Louis tentang keadaan darurat di dalam klinik, di mana ada sesosok zombie yang berhasil memasuki klinik. Kepanikan dan keributan yang mereka buat malah menarik perhatian lebih banyak zombie yang mulai mendekat ke arah klinik. Mereka mencoba untuk tetap diam dan bergerak perlahan supaya tidak terdeteksi oleh para zombie. Namun situasi semakin memburuk ketika Bernie yang tidak dapat menahan diri sejak tadi malah melesatkan tembakan ke arah salah satu zombie. Suara tembakan yang keras memicu kekacauan menarik perhatian sekelompok zombie yang langsung berdatangan menuju klinik. Dalam kekacauan ini, Jamie hampir diserang oleh salah satu zombie. Beruntungnya, John bertindak cepat dengan menembak zombie tersebut sebelum sempat melukai Jamie, menyelamatkannya dari bahaya. Didn't I tell you? Beruntung, John dan Bernie membawa persediaan amunisi yang cukup, sehingga mereka berhasil mengalahkan para zombie yang ada di sekitar klinik. Melihat Alex bersimbah darah akibat terkena cipratan darah zombie yang ditembak oleh John, Jamie pun langsung membersihkan darah itu dari tubuh Alex sambil memeriksa kondisi Alex. Sewaktu Jamie mengangkat lengan Alex untuk memeriksa keadaannya, alangkah terkejutnya Jamie melihat tangan Alex terkena cakaran dari salah satu zombie. Melihat luka tersebut, Jamie merasa khawatir dan menyadari potensi bahaya infeksi yang akan mengancam keselamatan Alex. Tetapi Jamie yang tidak ingin kehilangan Alex memilih untuk menyembunyikan luka itu dari John dan Bernie. Ternyata tak hanya Alex yang terkena cakaran, melainkan Louis juga sempat terkena cakaran zombie yang membuat lehernya terluka. Louis sadar dirinya akan segera terinfeksi dan berubah menjadi zombie, sehingga Louis memutuskan untuk mengurung dirinya di dalam klinik agar tidak membahayakan orang lain. Lalu John seketika panik saat melihat sekelompok orang yang datang ke klinik Louis. John dan Bernie segera pergi dari tempat itu membawa Jamie dan Alex menuju markas mereka. Ternyata kelompok yang datang ke klinik Louis dipimpin oleh seorang pria bernama Sterling. Kelompok ini dikenal kejam dan tidak ragu untuk menggunakan kekerasan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maksud kedatangan Sterling ke sana adalah untuk menjarah persediaan obat-obatan yang dimiliki oleh Louis. Namun ketika Louis dengan jujur mengungkapkan bahwa semua obatnya sudah diambil oleh kelompok John, Sterling merasa kecewa dan marah. Karena Louis tidak ada gunanya lagi bagi mereka, akhirnya tanpa belas kasihan Sterling membunuh Louis dengan cara menembaknya. Grouper took it all. Singkat waktu, John, Bernie, Jamie, dan Alex tiba di markas mereka. Begitu mereka tiba, John memanggil seorang wanita bernama Diane untuk mengambilkan kursi roda bagi Alex yang kondisinya masih lemah. John meminta Diane untuk membawa mereka menuju kamar yang akan mereka tempati. Diane langsung membawa mereka masuk dan memperkenalkan semua fasilitas yang ada di tempat itu. Supplies and storage and things, and with the ROTC, I used to tell her all the time, I don't know how of course this is the common area.
Terdapat banyak orang yang tinggal di tempat itu dengan tujuan yang sama seperti mereka, yaitu bertahan hidup dari serangan zombie. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kelompok John menjarah berbagai toko dan supermarket di sekitar mereka, mengumpulkan makanan, minuman, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun Diane dengan berat hati menjelaskan bahwa persediaan makanan mereka semakin hari semakin menipis. Kelompok Sterling telah menjarah hampir semua toko dan supermarket yang tersisa di daerah itu, membuat kelompok mereka kesulitan untuk menemukan sumber makanan baru. Setelah Diane mengantar mereka menuju kamar, Diane akan membiarkan mereka beristirahat sejenak. Akan tetapi istirahat bukanlah hal yang ada dalam pikiran Jamie. Baru saja tiba di tempat itu, Jamie berkeinginan untuk menemui ayahnya yaitu Robert di ruangan tempat di mana dia biasanya berdiam diri. He is my father. Ketika sampai di depan pintu, yang keluar dari dalam sana bukanlah Robert melainkan John. John pun mengajak Jamie masuk ke dalam sana untuk memberitahu kabar buruk mengenai John yang tidak sadarkan diri akibat mendapat serangan dari zombie yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dampak dari serangan itu membuat kondisi Robert semakin menurun setiap harinya. Walaupun mereka sudah melakukan segala cara untuk merawatnya, namun sampai saat ini Robert masih belum menunjukkan tanda-tanda akan pulih. Mendengar kabar ini membuat Jamie merasa bersedih. Dia tak pernah membayangkan akan menatap ayahnya dalam kondisi seperti ini. Setelah memberikan kabar buruk tersebut, John memberikan Jamie kesempatan untuk bersama dengan Robert. Sebelum meninggalkan ruangan, John mengutarakan betapa besar rasa kecewa yang dirasakan Robert setelah mengetahui keputusan Jamie yang menjalin hubungan dengan pasangan sesama jenis. Sejak saat itu membuat Robert jarang sekali berbicara bahkan dengan John sekalipun. Karena Robert dalam kondisi tidak sadarkan diri, maka dari itu John yang akan mengambil alih kepemimpinan di tempat tersebut untuk sementara waktu. How he reacted when you shared that news with him. He didn't talk to me much after that. Be right outside if you need me. I pictured you apologizing. Setelah John pergi, Jamie merasa marah dan frustasi. Di depan tubuh ayahnya yang terbaring tak sadarkan diri, Jamie meluapkan semua perasaannya. Jamie merasa sangat terluka karena Robert tak pernah bisa menerima dan mendukung keputusan hidupnya untuk menjalin hubungan dengan Alex. Jamie marah karena Robert selalu menilai dari sudut pandangnya sendiri tanpa melihat dari sudut pandang Jamie. Not give a shit, just like you. People I loved. Don't fucking leave me alone. That is all you deserve. Setelah meluapkan semua keluh kesahnya, Jamie kembali menemui Alex. Di ruangan tempat Alex beristirahat, Jamie memperhatikan kondisi Alex yang semakin memburuk. Alex batuk-batuk tanpa henti, sebuah tanda virus mulai menginfeksi tubuhnya. Saat Jamie memeriksa tangan Alex, dia menemukan bekas luka yang mengerikan. Bekas sakaran zombie tersebut kini telah berubah menjadi luka parah dengan bintik-bintik kemerahan menandakan cepat atau lambat Alex akan berubah menjadi zombie. Alex yang tak ingin berubah menjadi zombie sontak bersedih. Jamie mencoba menenangkan Alex berharap semuanya baik-baik saja. Menyadari bahwa menunjukkan bekas luka tersebut kepada orang lain bisa membawa resiko besar bagi mereka, Jamie memutuskan untuk merahasiakan keadaan Alex dari siapapun. Mereka berusaha untuk tetap tenang dan bergabung dengan yang lainnya saat tiba waktu makan malam. I should grab the food for you. You guys should take a seat. Presses. Best pull. Jamie dan Alex duduk di antara banyak orang mencoba bersikap normal, meski mereka merasa sedikit cemas akan kondisi Alex. Semua orang terlihat sedang menikmati hidangan makan malam. Ketika semua orang sudah berkumpul, John berdiri dan meminta perhatian mereka sejenak. John menyampaikan hari-hari ke depan mereka akan terasa sangat berat lantaran persediaan makanan yang semakin berkurang setiap harinya. Namun John menekankan bahwa mereka adalah satu tim yang kuat dan selama mereka tetap bersatu, mereka akan berjuang untuk tetap bertahan hidup. We all here are a team. The faith in yourselves. Sitting in front of the fire with your grandson on your lap. Sleep, eat, fight as a team. Di tengah pembicaraan John, salah satu anak buahnya yang berjaga di luar memberikan kabar pada John melalui walkie-talkie tentang kelompok Sterling yang datang ke tempat mereka. Kelompok Sterling ingin membuat suatu penawaran yang menarik.
Sterling akan memberikan mereka banyak makanan yang mereka butuhkan, dan sebagai gantinya Sterling meminta sejumlah obat-obatan yang diperlukan untuk mereka. Tentunya penawaran itu sangatlah menarik mengingat John dan kelompoknya sangat membutuhkan makanan. Meskipun tawaran itu terdengar menggiurkan, John tahu kelompok Sterling dikenal kejam dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Menyadari potensi ancaman yang dibawa oleh kelompok Sterling, John segera memerintahkan para lelaki untuk bersiap pada posisi mereka. Dalam situasi seperti ini, mereka harus selalu waspada karena Sterling dan anak buahnya bisa menyerang kapan saja. Tater, Bernie, get your equipment. Turn the perimeter lights on. Sterling and his crew are here saying they want to trade. You're gonna be fine. Just stay vigilant. Back corner. Di tengah persiapan ini, Bernie menghampiri seorang bocah pria bernama Andrew yang merupakan anak dari Diane. Bernie memberinya senjata dan menugaskan Andrew untuk menjaga pintu belakang. Dengan nada tegas, Bernie memperingatkan Andrew untuk tidak ragu menembak siapapun yang mencoba masuk dengan paksa. Nothing should happen, but you just keep your eyes on. All right. Anyone tries to get in? Setelah semua orang berada di posisi masing-masing, John memerintahkan anak buahnya untuk membuka pintu yang menghubungkan kelompoknya dengan kelompok Sterling. Saat pintu terbuka, Sterling mulai memasuki ruangan dengan membawa banyak makanan yang menjadi tawaran mereka untuk barter dengan obat-obatan yang mereka butuhkan. John menyadari betapa pentingnya tawaran ini, tetapi dia tetap waspada tahu bahwa Sterling tidak bisa dipercaya. Sementara Sterling dan John sibuk melakukan negosiasi, suasana di dalam markas menjadi semakin tegang ketika anak buah Sterling berusaha membobol pintu belakang yang dijaga oleh Andrew. Di saat anak buah Sterling telah berhasil membobol pintu belakang yang dijaga oleh Andrew pun seketika ketakutan dan tak berani menembak. Setelah pintu belakang berhasil ditembus, anak buah Sterling menerobos masuk dan memerintahkan semua orang untuk tiarap. What do you want? I got too many families here. Diane yang kebetulan dibekali pistol oleh John tidak ragu untuk melawan dengan menembak salah satu anak buah Sterling yang mencoba mengancam keselamatan mereka. Aksi baku tembak pun tak bisa terhindarkan lagi. Kelompok John bertempur sengit melawan kelompok Sterling di dalam markas mereka. Dengan semangat juang dan koordinasi yang baik, kelompok John berhasil memukul mundur kelompok Sterling dari markas mereka. Meskipun beberapa anak buah Sterling berhasil dibunuh, kelompok John mengalami sedikit kerugian. Beruntung tidak ada anggota kelompok John yang mengalami luka serius. Setelah pertempuran mereda, Tater yang masih marah mulai melontarkan kemarahannya kepada Andrew. Ia menyalahkan Andrew karena tidak menjaga pintu belakang dengan baik yang dianggapnya sebagai penyebab utama mengapa pertempuran tidak dapat dihindari dan hampir membuat mereka semua terbunuh. Namun John langsung turun tangan menghentikan Tater sebelum kemarahannya semakin tidak terkendali. John memberikan nasihat pada Andrew untuk lain kali tidak ragu menembak siapapun yang mencoba mengancam keselamatan mereka. Dikala John memberikan nasihat pada Andrew, tiba-tiba saja Diane mengalami batu-batu tanpa henti. Merasa khawatir, John segera memeriksa keadaan Diane. Betapa terkejutnya John saat melihat luka di tubuh Diane, kemungkinan besar akibat terkena serangan dari salah satu zombie. Ternyata Diane berusaha menyembunyikan luka tersebut dari mereka. John memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Awalnya John memerintahkan Tater dan Bernie untuk menyekap Diane di kantor sebagai langkah sementara untuk menghindari risiko penyebaran infeksi. Akan tetapi Tater dan Bernie memiliki pendapat berbeda. Mereka menyarankan John untuk membunuh Diane demi memastikan keamanan mereka. Mereka berpendapat bahwa jika Diane terinfeksi, ia bisa menularkan virus kepada yang lainnya, dan saat ini belum ada obat menawar untuk infeksi virus zombie tersebut. Mendengar saran dari Tater dan Bernie membuat John merasa tertekan. John tahu keputusan ini bukanlah hal yang mudah baginya. Setelah mempertimbangkan segalanya, John akhirnya terpaksa mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup Diane demi melindungi keselamatan semua orang di tempat itu. Down equals room for death. John, she got the bug. She's a danger to us all. I know. Go on.
Ketika Diane akan dieksekusi mati, Diane hanya bisa menerima nasibnya dengan pasrah. Dalam momen-momen terakhirnya, Diane hanya menatap anaknya Andrew dengan tatapannya penuh kesedihan. Diane berpesan kepada Andrew memintanya untuk menjadi anak yang baik dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan selalu mengingat pesan-pesan ibunya. Air mata Diane menetes saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, menyadari betapa beratnya meninggalkan anaknya dalam kondisi seperti ini. Setelah Diane dieksekusi, terlihat Alex yang juga mengalami batu-batu mulai membekap mulutnya dengan bantal. Alex sangat takut jika batuknya terdengar oleh John dan yang lainnya. Jika batuknya terdengar, pastinya Alex akan bernasib sama seperti Diane. Jamie yang menyadari bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama di tempat ini, memilih untuk meninggalkan tempat itu sebelum terlambat. Jamie berencana untuk mencuri mobil RV milik kelompok John yang digunakan sebagai barikade. Di momen Jamie dan Alex akan pergi, tiba-tiba Andrew mengikuti mereka dari belakang. Andrew yang datang malah membuat kekacauan dengan meniup peluit dengan keras, sehingga memancing para zombie untuk datang ke tempat mereka. We need to go. Jamie langsung membawa Alex masuk ke dalam mobil RV dan mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Namun upaya mereka dalam melarikan diri tidak berjalan mulus karena Tether dan Bernie menangkap basah aksi Jamie yang hendak mencuri mobil mereka. Tanpa membuang waktu, Tether dan Bernie segera melapor kepada John dan kelompok mereka mulai mengejar Jamie dengan tekad untuk mengambil kembali kendaraan mereka yang telah dicuri. Di tengah perjalanan, mobil RV yang dikendarai Jamie mengalami mogok sehingga membuat Jamie dan Alex tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Jamie dan Alex pun disusul oleh kelompok John yang meminta kembali mobil RV mereka. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Jamie. Jamie terpaksa menodongkan senjata mengarah ke kelompok John. Senjata itu Jamie dapatkan saat berada di markas. Lalu Alex keluar dari mobil RV dalam kondisi yang memprihatinkan. Memperhatikan gerak-gerik Alex yang mencurigakan, sepertinya dia sudah terinfeksi virus zombie, membuat Bernie tanpa ragu untuk menembak Alex. Put the gun down, Jamie. Stop! I want to leave. I understand. I said lower your weapon! He's right, Big John. Suara tembakan yang dihasilkan ternyata malah mendatangkan kelompok Sterling yang kebetulan berada tak jauh dari tempat mereka. Pertemuan antara kedua kelompok itu kembali memanas ketika anak buah John dan Sterling mulai melesatkan beberapa tembakan sehingga aksi baku tembak pun tak dapat terhindarkan lagi. Please just let us go home. Please just let us go home. Beberapa tembakan sempat mengenai tubuh Alex yang tak berdaya. Sementara John mengajak Jamie bersembunyi di belakang mobil RV agar mereka tidak terkena tembakan. Tak ingin kehilangan Alex, Jamie langsung menarik Alex ke belakang mobil RV, berusaha menjauhkannya dari area pertempuran. Ia tahu Alex dalam kondisi kritis, tetapi tidak bisa membiarkannya terbaring begitu saja di tengah kekacauan yang terjadi. John kemudian meminta Jamie membawa Alex pergi menjauh dari area peperangan, sementara John akan bergabung bersama yang lainnya membantu anak buahnya dalam peperangan melawan kelompok Sterling. Jamie dengan segera membawa Alex ke tempat yang lebih aman. Jamie merasa bersedih setelah menatap Alex yang sudah semakin lemah tak berdaya. Suara tembakan yang terus terdengar dari kejauhan menarik perhatian segerombolan zombie yang mulai mendekat ke arah mereka. Melihat hal itu, Jamie awalnya ingin menembak gerombolan zombie dengan senjata yang dia bawa. Tetapi hal itu dicegah oleh Alex yang mengetahui bahwa zombie tersebut tidak akan menyerang jika tidak mendapat ancaman. Please just leave me. Don't. Lalu tiba-tiba saja suara helikopter terdengar dari kejauhan. Helikopter militer datang tepat pada waktunya, membasmi gerombolan zombie satu persatu. Setelah membersihkan area dari ancaman zombie, helikopter tersebut mendarat dan beberapa tentara turun untuk menyelamatkan Jamie dan Alex yang masih hidup. Scene akhir memperlihatkan sebuah siaran berita yang mengabarkan pemerintah telah berhasil mengatasi wabah zombie yang sebelumnya menyebar luas. Tak hanya itu, pemerintah juga mengumumkan telah menemukan obat penawar untuk virus yang mengubah manusia menjadi zombie.
Sementara itu, terlihat Jamie berada di rumah sakit menunggu dengan cemas. Dia bertemu dengan Roy, seorang dokter ahli bedah yang memberikan kabar baik tentang kondisi Alex yang sudah menjalani serangkaian operasi untuk mengeluarkan sejumlah peluru dari dalam tubuhnya. Beruntung peluru-peluru tersebut tidak mengenai organ vital sehingga operasi berjalan dengan lancar. Dr. Roy melanjutkan bahwa Alex yang belum sepenuhnya terinfeksi virus zombie masih memiliki kesempatan besar untuk sembuh berkat penemuan obat penawar dari pemerintah. Dengan adanya obat penawar, Alex memiliki peluang besar untuk pulih secara sepenuhnya dan kembali ke kehidupan normalnya. Dr. Roy berkomitmen untuk terus memantau perkembangan Alex untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Ketika Alex akhirnya tersadar setelah menjalani serangkaian operasi, Jamie langsung memberitahukan kabar baik tersebut pada Alex tentang pemerintah yang berhasil menemukan obat penawar untuk virus zombie. Jamie pun meminta Alex untuk tidak khawatir karena Alex sudah mendapat obat penawar virus. And it'll release more painkillers. Day or so, and we can go home. Lalu di rumah sakit yang sama, Jamie melihat Bernie dan Tether sedang berbincang. Ternyata mereka datang untuk menjenguk John yang masih terbaring koma setelah menderita beberapa tembakan dalam pertempuran yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selain itu, Jamie juga mendengar mereka membicarakan berita duka tentang Robert yang meninggal dunia akibat terlambat mendapat penanganan medis. Beberapa minggu kemudian, Alex akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Jamie merasakan kebahagiaan yang mendalam melihat orang yang sangat dicintainya pulih dan kembali ke rumah dalam kondisi baik-baik saja. Mereka merayakan momen itu dengan penuh rasa syukur, berjanji untuk selalu bersama dan tidak akan bisa terpisahkan lagi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.